Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini ada tentang bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu Malaysia semakin lama semakin dipinggirkan. Dan ada seseorang dari Malaysia, seorang akademisi juga, yang mengusulkan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi di negara Malaysia. Ini menarik ya teman-teman. Padahal orang Malaysia ini paling anti bahasa Indonesia. Jadi ada seorang akademisi dari Malaysia mengusulkan Malaysia memakai bahasa Indonesia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama saksikan video satu ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Biasanya namanya sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya. Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Memangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian besar kita menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Nah, kita throwback sedikit nih tentang orang Cina mainland yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis. Sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo seperti saya lahir dan besar di Indonesia. Jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Nah, itu alasan kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Perlu saya ya untuk tahu tentang budaya Cindo lainnya. Di Indonesia banyak je Chinese cakap Indo, bahkan bisa dibilang semua Cindo TikToker. Oke. Gue juga bisa bahasa Indonesia. Oh, ini Chinese Malaysia ya? Very sedap. Brengsek. Wih, pernah merhatiin nggak kalau teman-teman Tionghoa itu sering pakai kata punya, tapi penempatan di kalimatnya unik. Contohnya di kalimat-kalimat ini. Ini saya ambil di belakang punya. Dia emang olahraga punya orang, jadi udah biasa. Itu memang sudah ada punya, bukan gua bikin lagi. Yang punya teman Cindo, coba perhatiin deh. Buat yang belum pernah berteman dengan Tionghoa, coba cari dulu ya. Cindo itu ramah-ramah kok. Well, emang nggak terjadi di semua Tionghoa ya, nggak bisa digeneralisasi. Tapi menurut saya, yang masih bisa berbahasa Chinese, entah itu Mandarin, dialek Hokkien, Kek, atau dialek-dialek lainnya, biasanya punya kecenderungan menggunakan kata punya saat berbahasa Indonesia. Alasannya karena mereka sering direct translate kata ini. Dalam bahasa Mandarin, kata ini dibaca te, atau artinya punya. Misalnya, kalau mau bilang punya saya, maka akan disebut water. Kalau diartikan secara langsung, saya punya. Tapi kata ini juga muncul di kalimat seperti wo chong hou mian na lai de, yang kalau langsung diucapkan ke bahasa Indonesia, bunyinya menjadi saya ambil dari belakang punya. Ini kenapa banyak Tionghoa yang bisa tiba-tiba ngucapin kata punya, tapi non-Tionghoa nggak akan paham. Butuh loading dulu 1-2 detik saat mendengar kalimat seperti itu. Saat saya share ini di Twitter, banyak mutual saya yang merespon dan memberikan contoh kalimat baik. Daripada mengurangi profit kita punya, lebih baik meningkatkan value. Kita harus bisa berkaca dari kasus yang kemarin punya. Dia punya saudara, kan kerja di sana. Lu punya kerjaan udah beres. Kirim ke gua punya email lah. Tolong kasih pinggir, dia punya kursi. Lu ambil di gua, dijamin udah pasti bagus punya. Jadi sekarang udah tahu ya, kenapa kalau Cindo ngomong, suka bikin loading sebentar. Saya termasuk yang suka pakai kata punya seperti ini. Video ini dibuat bukan untuk menyalahkan tata bahasa siapapun. Ini hanya mencoba untuk menjelaskan fenomena yang timbul akibat dari bahasa atau budaya Tionghoa itu. Struktur bahasa ibu mempengaruhi bahasa lain. Make sense ya? Oke, ini adalah tutorial agar bisa jadi Cindo.
Nah, yang pertama, kalian tuh harus bisa jadi sipit. Jadi kalau misalkan kalian matanya belok, itu tuh gagal ya. Pokoknya kalian tuh harus sipit. Jadi matanya tuh udah bisa disipitin aja langsung. Nah, jadi kira-kira kayak gini hasilnya. Terus, yang kedua, kalian tuh harus bisa bahasa Cina. Contoh, lancar ya, Ci. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, selain bahasa Cina, kalian tuh harus bisa manggil diri kalian sendiri tuh pakai kata I. Dan manggil lawan bicara itu you. Jadi, I lancar you lah. Kayak gitu. Dan yang ketiga, you semua itu harus bisa jadi putih loh. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian tuh ireng atau apapun, pakai bedak. Nah, jadi ini dia hasilnya setelah I udah pakai bedak ya guys. Harus putih. Pokoknya bedaknya itu harus kira-kira seputih ini karena kita kan Cindo itu kan putih ya. Jadi kita harus seputih apapun ya guys kalau misalnya tembok. Ini pembuktiannya, kita coba keluar kamar lihat apa reaksi orang-orang. Ma, Pa, I mau pergi dulu ya. Cindo banget. Emang males Cindo ini? Wow. Emang anak lancar. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok gitu. Logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia. Tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya teman-teman. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.